kami bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah SAW itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan petuah yang menyelamatkan umat manusia dari kesengsaraan, dari kezaliman dunia dan akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Taraktu fikum amrayn lan tadallu ma tamassaktum bihi ma kitabullah wa sunnati Rasulullah SAW." Rasulullah SAW bersabda, "Telah kami tinggalkan kepada kalian dua urusan, dan apabila kalian berpegang teguh dengan urusan tersebut, lan tadillu ma tamassaktum, kalian tidak akan sesat, kalian tidak akan sengsara, baik hidup di dunia ataupun hidup di akhirat." Pusaka itu, wasiat itu yang ditegakkan Rasulullah SAW. Yang pertama adalah Al-Quran Al-Karim, dan yang kedua sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan berselawat kita dan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW, dengan kecintaan kita kepada Rasulullah, dengan mahabbah kita kepada Rasulullah, dengan berselawat dan melaksanakan segala sunnahnya, sehingga nanti pada hari kiamat, di saat tidak ada syafaat bantuan daripada siapapun, setiap manusia itu akan lari dari sahabatnya, dari tetangganya, dari saudaranya, bahkan suami, istri, anaknya. Tetapi kecintaan Rasulullah pada saat itu akan diberikan kepada kita. Kenapa manusia itu tidak kompak, tidak lagi sayang kepada saudaranya, anak dan istrinya? Karena mereka itu sebagaimana dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fa idza absar yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sha'nun." Kata Allah, apabila tiba hari kiamat itu, maka saudara-saudara yang dekat dengan kita di saat kita hidup di atas permukaan bumi ini, mereka itu akan lari. Tidak ada rasa kesetiaan sedikit pun, kata kasih sayang, saling bantu-membantu. Bukan saja saudara, seorang suami, seorang istri, tidak ada lagi rasa kasih sayang. Wabani, seorang anak yang dibesarkan oleh sang ayah, dilahirkan oleh ibu, pada hari itu tidak ada lagi sifat kasih sayang, saling bantu membantu. Kenapa? Kata Allah, likulli imri'in minhum yawma idzin sha'nun. Dikarenakan pada hari itu setiap orang itu, setiap individu itu akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di saat dia hidup di atas permukaan bumi. Tetapi baginda Nabi besar Muhammad SAW, kesetiaannya, kasih sayangnya sampai hari kiamat tidak pernah dekat dari kita. Oleh karena itu, mari kita berselamat dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin sidang majelis salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pendengar RRI dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amangku si tuah bidang muslim berbahagia yang senantiasa dirahmati diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an yang tepatnya dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu ma uhiya ilaikal kitab wa aqimis salat innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai Muhammad, bacalah wahyu Al-Quran itu yang telah diwahyukan kepada kita, itulah Al-Quran Al-Karim. Wa aqimis salat, dirikan salat.
Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, kata Allah. Sesungguhnya salat sembilan adalah mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Wala dzikrullahi akbar, dan berbanyaklah berzikir. Kata para ulama, salat jangan tinggalkan, karena salat itu merupakan ibadah zikir yang paling utama daripada ibadah-ibadah yang lain. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang kamu laksanakan. Kaum muslimin majelis subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat itu merupakan ibadah yang paling utama, yang paling afdal kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Dan perintah salat itu dalam Al-Qur'an Al-Karim, bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dimulai dengan kalimat amar. Aqimis waqtu. Dalam hadis Rasulullah, dirikan salat itu kalimat amar. Amar bil ma'ruf, artinya perintah wajib ditunaikan. Kalau pekerjaan wajib itu adalah imtisalu awamirillah wa tajtanibu nawahi, kita laksanakan, kita kerjakan, akan diberikan ganjaran dan melepas dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tajtanibu nawahi, apabila kita lalai, apabila kita sepelekan, bahkan apabila kita tinggalkan, maka kita akan diberikan dosa ganjaran, bahkan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah keutamaan salat. Salat itu kaum muslimin rahimahullah beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Beda dengan zakat, beda dengan puasa, bahkan beda dengan melakukan ibadah haji. Karena ibadah salat itu langsung Allah Subhanahu wa taala mengundang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah, bertepatan pada tahun 12 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun 622 Masehi. Dikatakan pada tahun itu adalah tahun umul haji, adalah tahun berduka cita. Kenapa dikatakan berduka cita? Rasulullah ditinggalkan orang yang sangat berperan, orang yang menyayangi dan mengasihi Rasulullah. Pertama istrinya Khadijah, yang kedua adalah pamannya Abu Thalib, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersedih, Rasulullah berduka, karena orang yang dekat dengan Rasulullah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertepatan pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihissalatu wassalam untuk mengundang bagi Rasulullah untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pada malam Isra. Sebagaimana sering kita peringati pada bulan Rajab ini, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram menuju dari Masjidil Aqsa. Artinya salat itu dilakukan, diisrakan Rasulullah dari masjid ke masjid. Itulah perintah salat. Setelah dari Masjidil Aqsa langsung berjumpa dengan Allah ke Sidratul Muntaha. Setelah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah diberikan kado istimewa. Itulah salat 5 waktu dalam sehari semalam. Beda dengan zakat. Dari Allah ke malaikat Jibril dan malaikat Jibril sampaikan kepada Rasulullah, begitu dengan puasa, haji dan lain sebagainya. Itulah konsep ibadah salat langsung diundang oleh Allah Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha. Yang kedua, bahwa salat itu merupakan rukun Islam yang kedua. Sebagaimana Rasulullah bersabda, Islam itu bunyal Islam ala
yang mendengarkan, yang mempertahankan Islam. Dan sebaliknya barang siapa yang mengabaikan, yang meninggalkan salat, pada hakikatnya mereka yang menghancurkan Islam itu sendiri. Kaum muslimin sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat itu merupakan kunci kesuksesan, kunci keberhasilan, baik saat kita hidup dunia ini ataupun di akhirat. Itulah salat kuncinya. Bagaimana kita satu waktu kita dipanggil untuk melaksanakan salat dengan kata-kata yang indah. Hayya 'alas-shalah. Wahai umat Islam, mari menunaikan salat. Tujuannya hayya 'alal falah. Wahai orang muslim, mari kita untuk mencapai kemenangan melalui ibadah salat. Salat itu adalah kunci keberhasilan, kunci kesuksesan di dalam kehidupan kita. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun, "Qad aflaha al-mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un." Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Sungguh mendapat kemenanganlah orang-orang yang beriman. Siapakah mereka itu? Itulah orang-orang yang melaksanakan salat dengan khusyuk, menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerah diri, menyerahkan segala-galanya. Bahkan dikatakan oleh para ulama bahwa salat itu adalah irtifa'ul aqli ila Allah. Mengangkat, meninggikan akal pikiran mereka itu kepada Allah di saat mereka itu sujud, memohon bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tunaikan salat ini, perbaiki salat ini. Laksanakan salat dengan tata cara yang telah dianjurkan oleh syariat kita. Mulai daripada memilih kain, mulai daripada pakaian yang kita pakai, bahkan tempat berwudu itu harus sesuai dengan tuntunan kajian Islam ini. Karena apabila kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah, maka itu dikatakan marfu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha thayyibun la yuqbalu illa thayyib." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Jamil, Maha cantik, Maha elok dan Maha bersih. La yuqbalu illa thayyib. Kata Rasulullah, tidak akan diterima, ditolak amal ibadah seseorang itu illa thayyib. Bagaimana Rasulullah ketika dia Islam, sebelum dia menghadap kepada Allah, Rasulullah dibedah dulu darahnya, diambil hal-hal yang kecil dari hatinya, dibasuhkan hikmah dan keimanan dalam jiwanya oleh malaikat Jibril alaihissalam. Itulah ibadah salat. Kenapa? Allah itu Maha Jamil, Maha bersih. Maka kita dalam menghadap kepada Allah melalui ibadah salat ini, dalam fikih itu diajarkan kita melalui hadis Rasulullah, cari air yang mutlak, pakai pakaian yang betul-betul suci dan menyucikan, dan tempat kita pun harus bersih. Kenapa? Karena kita akan berdialog, kita akan berkomunikasi, kita akan mi'raj kepada Allah melalui salat itu. Dikatakan oleh para ulama, as-salatu mi'rajul mu'minin, bahwa setiap itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang akan pertama sekali dihisab oleh Allah di saat kita berada di yaumil qiyamah pada hari Sabtu adalah salat. Sebagaimana sabda Rasulullah, awwalul muhasabu 'alaihi al-'abdi yaumal qiyamah as-salat. Pertama sekali yang dihisab, yang dinilai, yang ditanya oleh Allah terhadap hambanya pada hari kiamat adalah senyum. Apabila senyum hijrah, maka segala ibadah-ibadah itu akan mengikuti.
Tetapi jika sembilannya bermasalah, maka ibadah-ibadah yang lain akan dipermasalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat itu mutlak bagi setiap orang yang mukallaf, bagi orang Islam yang telah taklid hukum, telah balik, itu wajib. Tidak ada kompromi. Kalau sekiranya tidak bisa berdiri, dia duduk. Kalau tidak bisa duduk, dia berbaring. Bukan tidur, dia berbaring. Kalau tidak bisa tidak berbaring, maka ini salah dengan hati ataupun mata. Kalau tidak bisa lagi dengan hati, bahkan dengan isyarat, maka dia akan disolatkan. Itulah pentingnya salat. Orang yang tidak wajib salat ada 3 sekurang-kurangnya. Orang yang balik, orang yang sehat. Yang pertama yang tidak wajib adalah salat. Anak-anak yang belum sampai umur tidak wajib salat. Jika jemaah berasnya, mungkin yang ini masih anak. Yang kedua adalah majnun, orang gila, orang yang hilang akalnya juga tidak wajib salat. Kemudian yang ketiga adalah wanita yang datang halangan. Maka ketiga perkara ini yang tidak wajib salat. Apabila seseorang telah balik, telah mukallaf, sehat, tidak melaksanakan salat, berarti dia tergolong kepada orang yang tidak ini. Mudah-mudahan Allah, mari kita makmurkan yaitu masjid itu melalui salat berjamaah. Dikarenakan salat berjamaah itu kata Rasulullah pahalanya 27 derajat. Sebagai maksudnya, as-salatul jamaah afdalu min salati fardhin bi 70 wa 20 derajatan. Salat berjamaah adalah lebih baik daripada salat sendirian. Pahalanya 27 derajat. Alhamdulillah. Bermacam-macam program yang dilakukan oleh pemimpin kita, oleh kepala-kepala kantor, alhamdulillah, untuk mengajak kita untuk memakmurkan masjid. Alhamdulillah, pahala apabila kita lakukan 27 derajat. Mudah-mudahan ke depan masjid-masjid terasa mari kita makmurkan dengan kita zikrullah, ingat kepada Allah melalui ibadah salat. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini menjadi ingatan kepada kami dan juga menjadi ingatan kepada kaum muslimin bahwa salat itu merupakan ibadah yang utama dan itu nanti yang akan dipersoalkan Allah pertama sekali pada hari kiamat. Demikian yang dapat kami sampaikan dan kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum